Ya, dan saya, ya ini ada pojok Gus Dur, oh ini ada ruangan sang idola gitu. Ternyata tiba-tiba ada suara dari dalam, Asnawi, ayo masuk, kita ngopi bareng, kita ngopi gitu. Itu bahasanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Edi Praitno TV, channel edukatif, wawasan dan opini soal agama dan budaya. Ada sebuah kisah yang perlu diketahui publik, karena ini menarik. Ada suara Gus Dur yang memanggil-manggil Kiai Haji Asnawi Ridwan. Padahal Gus Dur sudah lama meninggal. Tetapi ini diyakini betul oleh Kiai Asnawi bahwa ini benar-benar sosok Gus Dur yang memanggil beliau. Coba lihat kisahnya. Kali mendapat undangan dari PBNU karena saya diangkat sebagai pasca muktamar ya, muktamar di Jombang, berarti sekitar tahun 2018 yang lalu. Itu saya salah membaca undangan. Ya. Ternyata undangannya bertepatan hari Minggu, tapi pertemuannya di hotel. Gitu ya, membahas tentang soal-soal fikih. Paham saya pertemuannya di kantor PBNU lantai sekian, ternyata hotel lantai sekian gitu. Ternyata tidak ada orang sama sekali, Mas, sepi. Gitu. Liftnya pun tutup, tapi saya masih tetap punya asumsi, wong tadi katanya lantai atas, ya udah saya mau naik kemana ini, lewat jalannya ini, tangga yang tidak butuh lift ini gitu. Nah, masuk di situ ada pojok Gus Dur itu. Nah, di depan dan di samping kanan itu ada ruangan tertulis apa itu, kamar Gus Dur gitu. Itu sudah dimuseumkan, tidak boleh siapapun menempati ruangan itu karena itu ruangan untuk sang legenda. Bermula salah baca undangan, yang seharusnya di hotel dikiranya undangan itu di gedung PBNU. Maka sang kiai mendatangi gedung NU. Dan ternyata di sana sangat sepi. Akhirnya nekat naik ke atas dan mendengarkan panggilan dari dalam yang benar-benar mirip suara Gus Dur. Pojok Gus Dur, oh ini ada ruangan sang idola gitu. Ternyata tiba-tiba ada suara dari dalam, Asnawi, ayo masuk, kita ngopi bareng, kita ngopi gitu. Itu bahasanya seperti itu. Dan bahasa itu, Jawa apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Asnawi, ayo masuk, ngopi yuk gitu. Nah, itu bahasa Indonesia ya. Tapi suaranya memang Gus Dur, suara Gus Dur gitu. Mirip Gus Dur itu suaranya. Bukan mirip ya, memang Gus Dur gitu. Suara Gus Dur itu. Anda mengenal itu suara itu? Lah kan suara Gus Dur itu tidak asing bagi siapapun kan. Gitu, kan? Iya benar. Dan khas banget kan suaranya itu. Jadi nggak mudah untuk Dan akhirnya masuk dan tidak merasa takut. Dan beliau sangat yakin Gus Dur masih ada bersama kita bekerja dari alam lain. Saya ya, siapa ini ya? Tapi saya langsung terngiang akan nasihat para ulama, guru-guru saya itu, bahwa para ulama-ulama yang sudah meninggal itu sejatinya tidak meninggal. Mereka akan beraktivitas, bahkan lebih giat lagi dalam beraktivitas. Tidak dibatasi oleh rasa bosan dan capek gitu. Kisah ini juga mirip dialami oleh murid dari guru sekumpul. Kisah yang lain soal kemunculan orang yang sudah meninggal adalah sosok yang dianggap mempunyai karomah kewalian. Adalah Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, yang biasa dipanggil Abah Guru Sekumpul atau Tuan Guru Ijai. Lahir pada 11 Februari 1942 di Tunggul Irang, Martapura. Ia adalah ulama Banjar yang sangat karismatik dan populer di daerah Kalimantan. Kisahnya adalah sebagai berikut. Kisahnya bermula saat setelah Guru Sekumpul meninggal dunia. Ternyata Guru Sekumpul masih mengajar ilmu agama di pedalaman di Papua. Kisah ini diceritakan oleh orang terdekat Guru Sekumpul yang dimuat di media cetak. Berita Bantul.com pada tanggal 6 Februari tahun 2022 dan juga dimuat di channel YouTube Suara Pergerakan. Diunggah pada tanggal 16 November tahun 2021. Guru Sekumpul ini sudah wafat pada tanggal 10 Agustus tahun 2005. Tetapi pada tahun 2015 masih mengajar di pedalaman Papua. Dikisahkan saat hail Guru Sekumpul ke-10 pada tahun 2015.
Ada serombongan datang dari Papua, mengunjungi pondok milik guru sekumpul di Kalimantan. Tidak tahu kalau saat itu lagi ramai ada peringatan Hail memperingati hari kematian guru sekumpul. Rombongan tersebut bertanya pada panitia ini ada apa. Setelah diberitahu kalau ini memperingati hari kematian guru sekumpul, rombongan tersebut kaget setelah ditunjukkan foto beliau. Mereka kaget seraya mengucap syahadat berkali-kali. Karena menurut mereka, guru sekumpul masih mengajar di pedalaman Papua di mana mereka belajar agama Islam. Karena mereka semua para mualaf yang baru masuk Islam. Bahkan keberangkatan mereka juga diberi uang saku oleh guru sekumpul. Masya Allah, semua terheran-heran dengan kisah itu. Soal benar atau tidaknya kisah ini hanya Allah yang tahu. Semua terserah masing-masing dalam menanggapi berita ini. Itu tadi soal kemunculan orang-orang yang dianggap mempunyai derajat kewalian. Soal percaya atau tidak kita kembalikan kepada masing-masing. Karena soal gaib ini hanya Allah yang tahu. Semoga kita bisa memetik pelajaran soal ini. Dan semoga kita tetap menjadi insan muslim yang taat. Dan menjauhi semua larangan agama. Demikian. Salam dari Sang Mualaf. Wassalam.